Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita masih membicarakan tentang sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan mengisi recording perkuliahan, baik itu sebelum UTS maupun setelah UTS. Nah, langkah yang kita lakukan itu hampir mirip dengan cara membuat folder dalam kelas GCR, yaitu berawal dari menu tugas. Kita klik menu tugas, kemudian setelah itu kita klik buat. Karena kita akan mengupload materi, maka kita klik pilih materi. Nah, setelah itu kita pilih topik. Pilih topik itu kita akan meletakkan materi ini di dalam folder yang mana. Nah, setelah itu pilih materi yang akan diupload dan isi judulnya dengan pertemuan yang dimaksud. Kalau itu pertemuan pertama, ya kita isi pertemuan pertama. Kalau itu pertemuan ke-14 misalnya, kita isi pertemuan ke-14. Nah, setelah itu yang terakhir klik posting ya. Kemudian kita bisa mengisi recording perkuliahan sebelum UTS itu sebanyak 7 kali pertemuan, dan setelah UTS juga sebanyak 7 kali pertemuan. Nah, dari recording perkuliahan tadi, maka pihak admin akan merekapitulasi recording kuliah dengan menggunakan format yang sudah kita tentukan. Nah, admin akan mengetahui pertemuan pertama terjadi pada tanggal berapa dan materi perkuliahannya apa. Ini bisa dilihat di admin pada folder recording sebelum UTS atau setelah UTS. Kemudian recording ini bisa juga dijadikan oleh jaminan mutu program studi untuk melihat kesesuaian antara RPS dengan materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara mengisi folder recording kuliah. Nah, kita kembali lagi ke kelas GCR-nya kita ya. Di sini, ini kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita klik tugas. Nah, setelah klik tugas itu kita klik buat. Nah, sekarang kita memilih, karena kita akan mengupload materi kita pada pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya, maka kita bisa memilih klik materi. Nah, setelah itu kita pilih topik dulu. Nah, kita akan meletakkan materi itu pada folder apa. Kalau kita mau meletakkan pada folder recording perkuliahan sebelum UTS misalnya di sini, maka kita pilih yang folder ini. Kemudian judulnya itu kita memberikan judul tentang pertemuan. Kita isi dengan judulnya pertemuan pertama ya. Pertemuan 1. Ya, biasanya pertemuan 1 itu isinya adalah pendahuluan, dan pendahuluan. Kemudian kita misalnya mau mengupload RPS mata kuliah MKB 2. Nah, kita bisa mengisi deskripsi ini sesuai dengan
apa yang ada di dalam judul pertemuan pertama. Misalnya pada pertemuan ini membahas tentang pentingnya mata kuliah MKB 2 dan menjelaskan materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Kita bisa memberikan penjelasan seperti ini. Kemudian setelah itu kita memilih materi yang akan kita upload. Misalnya kalau kita uploadnya dalam bentuk PPT, kita bisa mengupload file ini, pakai file ini. Kemudian kalau kita ingin mengupload link, kita bisa pakai file ini. Jadi misalnya kita pakai upload PPT ya, kita cari browse ini, kita akan masuk ke tempat penyimpanan materi perkuliahan kita. Misalnya saya simpan di sini. Nah, ini misalnya ya, ini misalnya saja saya mengupload materi ini misalnya. Nah, ini berarti kita sudah memasukkan materi perkuliahan kita. Kemudian kalau kita punya video di link YouTube, ya berarti kita bisa mencari linknya dalam YouTube, dalam link YouTube yang kita punya ya. Misalnya ini saya tulis Elis Fauzia. Nah, di sini saya akan ada memiliki beberapa video. Nah, saya akan mengupload video saya misalnya yang ini. Maka tambahkan video. Nah, sudah ditambahkan video yang ada di sini. Setelah itu, setelah kita selesai mengupload materi, kemudian oh ya, kita tadi harus pertemuan pertama kan harus mengupload RPS ya. Berarti kita coba untuk cari file terkait dengan RPS-nya kita. Misalnya ini ada RPS MKB 2. Saya masukkan. Nah, dari sini berarti saya sudah mengupload 3 materi. Nah, kalau sudah selesai, kita klik posting. Nah, setelah itu kita akan lihat nih. Nah, di dalam recording perkuliahan sebelum UTS itu sudah ada materi recording tentang pencatatan tentang pertemuan pertama kita ada di sini. Nah, ini juga kita bisa melihat di forum. Ini kita juga bisa melihat hasil postingan saya pada pertemuan yang pertama. Begini ya, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengupload lagi pertemuan yang kedua, misalnya kita tinggal melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita klik buat, kita klik materi, kemudian ini kita tulis misalnya pertemuan kedua. Pertemuan kedua misalnya materinya itu tentang analisis CSI misalnya seperti itu. Nah, kita taruh lagi, jangan lupa itu pertemuan kedua, itu recording perkuliahan sebelum UTS.
Nah, ada di sini. Kemudian kita coba memberikan deskripsi tentang analisis pertemuan ini, membahas tentang analisis CSI, Customer Satisfaction Index, yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen, misalnya seperti itu ya. Hal yang sama kita upload materinya. Misalnya kita punya materi ya, kita upload materinya seperti tadi misalnya. Terus kemudian kita coba cari di folder pendidikan, kemudian di materi di bagian MKB 2, misalnya analisis CSI seperti ini ya. Kita masukkan saja materinya. Nah, setelah itu setelah selesai materinya, maka kita posting. Maka di sini itu akan ada tulisan pertemuan ke-1, pertemuan kedua. Jadi di sini ini bisa sampai 8 kali pertemuan, yaitu pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Setelah itu di recording perkuliahan setelah UTS itu hal yang sama kita lakukan pada recording seperti pada recording perkuliahan sebelum UTS. Berarti di sini pertemuan ke-9, 10 sampai ke-16. Nah, begitu kira-kira mengisi recording perkuliahan yang ini nantinya akan direkap oleh admin menjadi semacam ditabulasikan menjadi recording perkuliahan dan akan dilaporkan. Demikian pembahasan kita tentang bagaimana cara mengisi recording perkuliahan pada kelas GCR kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.